Setelah turun di titik aman pendaratan, Joker masih harus berjalan kaki menuju garis depan. Di situ dia sempat teralihkan oleh penemuan beberapa mayat warga lokal Vietnam yang katanya sengaja dibantai oleh pasukan NVA atau North Vietnam Army. Sebagai besar mayat-mayat tersebut adalah para pegawai sipil seperti guru, kepala desa, petugas pajak, dan lain-lain. Tak lama kemudian, seorang komandan di wilayah itu menghampiri Joker untuk bertanya tentang maksud Joker menggunakan helm bertuliskan Born to Kill, tetapi memakai pin berlambang perdamaian. Menurutnya, kedua hal tersebut sangat kontradiktif alias bertolak belakang, sehingga Joker diperingatkan untuk tidak main-main dan diminta serius dalam menjalani tugas sebagai seorang prajurit. Setibanya di lokasi garis depan peperangan, Joker secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya waktu di barak pelatihan yang bernama si Cowboy. Di situ juga ada seorang prajurit senior bernama Animal Mother yang tampak sinis kepada Joker, sehingga keduanya sempat terlibat adu mulut. Faktanya, situasi di medan perang tidaklah serius dan tegang sepanjang waktu. Pada kenyataannya, mereka masih bisa bersantai dalam waktu-waktu tertentu, seperti salah satu prajurit yang dengan sengaja meletakkan jasad seorang Vietcong yang telah berhasil dibunuhnya. Keesokannya, mereka mulai melakukan perluasan wilayah untuk menekan kelompok Vietcong. Durganel nampaknya harus menerima azab Tuhan saat dengan sombongnya berjalan di posisi paling depan, sehingga ketika ada serangan dadakan, dia menjadi orang pertama yang mati dalam insiden tersebut. Rupanya, musuh saat ini berada di dalam sebuah gedung kosong, dengan jumlah dan persenjataan yang lengkap. Joker dan kawan-kawan berhasil memukul mundur kelompok tersebut. Berhasil dengan aksi barusan, mereka pun mendapat kesempatan untuk diliput langsung oleh kru TV. Di situ mereka semua menceritakan pengalaman masing-masing selama berada di medan perang. Kebanyakan dari mereka mengklaim bahwa keterlibatan tentara Amerika di sana tidak lebih dari hanya ingin membantu Vietnam mengalahkan para pemberontak. Jikalaupun ada korban sampingan seperti wanita, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa, mereka mengaku itu dilakukan tanpa sengaja akibat tekanan mental yang mereka hadapi selama berada di medan perang. Dalam waktu senggang, para prajurit terbiasa memanfaatkan waktu singkat tersebut untuk melepaskan hormon-hormon jangar di kepala mereka dengan cara mengundang seorang perempuan asli Vietnam untuk sesuatu yang pasti sudah dipahami oleh penonton. Inilah jeleknya negara barat, mereka memiliki suatu kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Niat mereka kesini adalah untuk membantu warga sipil memerangi pemberontakan dan demi keadilan serta membela kebenaran. Alangkah baiknya apabila niat baik tersebut diiringi dengan perilaku yang baik juga. Namun, kembali lagi, itu adalah hak dan kehendak mereka. Meski begitu, ingatlah bahwa ada zat yang tidak pernah tidur dan selalu memperhatikan serta melihat apapun yang kita lakukan. Singkat cerita, pasukan garis depan ini tiba di kota yang disinyalir menjadi sarang para pemberontak. Salah satu prajurit pun tewas terkena ranjau yang membuat Joker dan kawan-kawan menjadi agak ketar-ketir. Seorang prajurit bernama Samsul dikirim maju sendirian untuk memeriksa lokasi, namun hal itu adalah ide yang buruk. Setelah melakukan serangan, sisi baiknya adalah Joker dan kawan-kawan mengetahui posisi musuh bersembunyi saat ini. Melihat kawan-kawannya mati, Animal Mother yang dikenal brutal maju sendirian dengan senjata beratnya. Aksi tersebut memberikan kesempatan bagi yang lain untuk maju dan merangsek masuk ke gudang tempat musuh bersembunyi. Saat sedang menghubungi pusat, Cowboy yang merupakan sahabat Joker harus tewas tertembak. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain maju dan menyerang tanpa bala bantuan yang akan datang. Joker yang sudah masuk ke dalam gedung mendapat peluang untuk menembak seorang Vietcong yang sedang sendirian. Namun karena Joker memiliki rasa simpati yang lebih tinggi daripada yang lain, dia malah diserang terlebih dahulu. Meski begitu, Vietcong tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh prajurit yang lain. Dalam detik-detik sakaratul mautnya, seorang perempuan sempat memanjatkan doa dan meminta mereka untuk segera mengakhiri hidupnya. Orang yang ditunjuk untuk melakukannya adalah Joker. Meskipun ia ingin menyelesaikan masalah secara damai dan baik-baik, fakta di lapangan memaksanya menjadi monster pembunuh yang tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun. Setelah keberhasilan barusan, Joker dan kawan-kawan terus maju menekan kelompok Vietcong. Namun, pada akhirnya mereka harus kalah sesuai yang tertera dalam sejarah. Tamat.